Nah, untuk malam ini kita bicara tentang tasawuf, yaitu tentang adab. Yang kemarin kita bahas tentang kalau ilmu akidah tidak luput dari ilmu tauhid, kalau masalah amaliyah tidak luput daripada ilmu fikih. Nah, masalah akhlak, perilaku, baik hati, ucapan dan perbuatan, itu dinamakan dengan ilmu tasawuf. Karena kita kalau ingin menjadi hamba Allah yang hakiki, ya tentu kita mesti, kalau bahasa fikih itu iktiba kepada Rasulullah. Kalau dalam dunia tasawuf itu kita harus wajib namanya mutabaah secara zahir dan batin, yaitu mengikuti contoh tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagaimana tentang akidahnya, keyakinannya kepada Allah. Yang kedua, bagaimana amal ibadahnya kepada Allah. Dan yang ketiga adalah bagaimana adab hatinya, ucapannya dan perilakunya, baik kepada Allah maupun kepada makhluk sesama manusia. Nah, bicara tentang adab, ya, sebenarnya luas. Kalau dalam bahasa majelis suluk ini, ya, ada beberapa hal. Yang pertama, minggu-minggu yang lalu udah kita bahas tentang adab kita kepada Allah, adab kita kepada Rasul, adab kita kepada manusia. Nah, yang belum nih adab kita kepada makhluk yang gaib, ya kan? Nah, makhluk yang nyata, termasuk kita dan binatang. Nah, termasuk itu banyak. Malam ini kita bicara tentang adab kita kepada manusia. Nah, yang kemarin kepada Rasulullah yang manusia, tapi manusia yang sempurna, yang Allah sempurnakan. Nah, jadi kita baca ayat hadis di sini. Rasulullah SAW bersabda, innama buistu liutammama solihal akhlaq. Nah, ini. Jadi sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, nih. Akhlak ini kalau bahasa Indonesia ini disiplin. Cuma kalau disiplin ini hanya sebatas zahir. Ya. Seperti kalau di Indomaret itu pegawainya disiplin. Nah, kalau di pramugari, di pesawat itu kan, itu disiplin deh. Kalau dia nengok orang ya, nah begini. Hormat, disiplin itu akhlak itu sebenarnya. Cuma ketika dia habis tugas, nah selesai, kita lewat, kita tegurnya benda ke, ini disiplin. Tapi yang namanya akhlak, yang diajarkan Rasulullah tidak seperti itu, secara zahir dan batin. Nah, karena ada 3, yaitu akhlak yang lahir dari hati yang bersih tadi itu, Nah, bagaimana tabiat hatinya Rasulullah, bagaimana tabiatnya ucapan Rasulullah, bagaimana perilaku perbuatannya Rasulullah. Jadi ada 3 hal adab yang perlu kita perhatikan sekali. Ya. Karena ilmu, amal dan adab tidak bisa dipisahkan. Ingat itu. Nah, ya. Jadi kita belajar tentang adab ini. Kemarin kita dah bicara tentang nafsu. Dalam tingkatan nafsu, amarah, lawamah, dan malhamah, itu pun dibutuhkan yang namanya adab. Nah, adab kepada Allah kita dah tahu kemarin. Yaitu minimal ada rasa takut dan harap. Kalau di levelnya lawamah, itu masih persentasinya masih 50-50 antara takut dan harap. Nanti naik ke level yang namanya malhamah,
udah takutnya lebih tinggi daripada harapnya. Nanti masuk ke level mutmainah, takutnya berkurang tapi harapnya yang tinggi. Itu. Jadi bagaimana caranya? Itu kepada Allah ya. Ini kita coba tentang kepada manusia. Selain daripada Rasulullah. Sedikit kita ambil tentang kisah konsepnya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab itu. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani ini sultannya aulia, pemimpinnya para aulia. Kalau Nabi Muhammad ini kan pemimpinnya para nabi dan rasul. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ini ya, sultanul aulia, pemimpinnya para wali-wali Allah yang tertinggi pangkatnya. Jadi konsep inilah yang harus dalam kitab itu jelas ya. Dikatakan konsepnya begini. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani ini, aku katanya kalau bertemu kepada 7 macam orang, maksudnya orang ini manusia, maka katanya yang 7 orang itulah yang lebih hebat daripadaku. Padahal pangkat Syekh Abdul Qadir Jailani di sisi Allah itu sangat luar biasa. Tapi dia masih ketika menghadapi orang yang 7 macam itu, dia masih belum dikatakan hebat. Merasa dirinya masih rendah hati, rendah diri. Supaya apa? Supaya menghilangkan sifat kesombongan. Ini. Nah, yang 7 macam itu apa? Yang